Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Rasulullah. Ini istri aku. Ini seorang guru agama, Islam ya. Jadi kita itu sama-sama Lesti lover, sama-sama mengidolakan Lesti. Bukan hanya karena dia pandai bernyanyi, tapi lagi-lagi saya bilang kan saya suka Lesti itu karena semangat yang luar biasa. Selalu membanggakan orang-orang terdekat, terkasih, tersayang seperti orang tua, suami, anak, dan teman-temannya lah gitu. Lesti ini luar biasa, selalu memberikan hal-hal positif kepada banyak orang. Salah satunya menjadi wanita yang berkarya, berprestasi, kemudian menjadi istri yang solihah, ibu yang baik untuk anaknya, anak yang baik untuk orang tuanya. Itulah Lesti ya kan. Jadi wajar kalau Lesti ini dijadikan sebagai tokoh panutan banyak orang gitu. Di Indonesia khususnya, bahkan di luar negara juga banyak gitu. Jadi yang sering terjadi di negara kita inilah, negara tercinta Indonesia ini kan terkenal dengan apa namanya, haters ya, haters yang membabi buta, suka menyerang secara personal, fisik segala macam gitu. Termasuk kepada Lesti. Jadi menurut Ustazah Melinda lainnya, aku nanya, ini namanya siapa tuh? Perkenalkan namanya dulu. Hai guys, perkenalkan nama saya Melinda Sari. Namanya Melinda ya. Dia adalah seorang guru, kami sama-sama guru agama. Jadi menurut Ustazah Melinda, Umi Melinda, bagaimana tanggapan Ustazah ketika ada seorang wanita, ini kan wanita, ini cerita tentang wanita dulu ya. Ada seorang wanita dengan sengaja, dengan sanggup dia menghina wanita lain, menghina wanita yang seharusnya diangkat martabatnya karena mereka sama-sama wanita, gitu. Kekurangan gitu. Karena di sini sering diserang secara fisik, secara mental segala macam, dibilang kayak ini kayak itu kan menyerang secara fisik kan gitu. Menurut Ustazah Melinda gimana? Secara pandangan agama lah gitu. Menurut pandangan agama ya, bukan menghina orang lain aja kita, apalagi contoh, kita seorang wanita, kita menghina wanita lain, kita dosa. Menghina, misalnya kita menghina yang memiliki kelemahan aja kita sudah berdosa besar, apalagi kita wanita menghina sesama wanita. Berarti kalau ada wanita yang menghina wanita lain, gimana akal pikirannya? Seharusnya kita itu sesama wanita itu saling support, saling merayoni, saling berbagi kan, saling support lah pasti. Kalau ada misalnya pasti memiliki masalah dalam kehidupan ini, pasti kita memiliki berbagai macam masalah. Kita sebagai wanita, ya kan, wanita dalam ajaran Islam juga kita harus saling support. Kalau menurut pandangan saya, apabila ada seorang wanita lain itu gimana ya, mungkin di hatinya itu tidak memiliki akal gitu, pola. Maksudnya hati itu punya penyakit ya? Ada penyakit hati. Jadi rajin-rajinlah kita istighfar, ya kan? Karena di dunia ini pasti ada yang tidak suka sama kita, ada yang iri dengki kepada kita. Jadi kita dianjurkan rajin-rajin atau sering-sering beristighfar. Menurut pandangan saya seperti itu, guys. Memang itulah bahayanya penyakit hati ya guys. Kan berkali-kali saya bilang, berkali-kali dalam konten saya itu, penyakit hati ini luar biasa gitu. Jadi penyakit hati ini dampaknya bisa apa aja, bisa menghina, bisa menjahati secara fisik, bahkan banyak gitu. Jadi untuk orang-orang di luar sana yang punya penyakit hati, ya saya sarankan lah pelan-pelan rubah cara berpikir sebenarnya duluan, baru disimpulkan di hati gitu. Kalau kalian tidak suka Lesti, alasannya apa? Harusnya kita renungkan, apa masalah Lesti sama saya gitu. Jangan suka menghina orang, apalagi yang kita hina itu kadang-kadang hidupnya jauh lebih baik. Karena kita nggak tahu diri. Kita siapa? Kita sudah jadi apa di saat sekarang ini? Lesti dengan usia yang masih muda, dia sudah bisa menjadi segalanya. Segalanya lah saya. Memang dia tidak sempurna, tapi dia sudah jauh di atas kita. Secara ekonomi, secara prestasi, secara kehidupan. Apakah kita pantas untuk menghinakan seseorang? Hanya demi kepuasan hati ya sebenarnya. Untuk menyalurkan hasrat dengkinya. Gitu ya. Lesti itu baik nggak? Gimana ya? Ya, pandangan yang Kita memang nggak kenal secara personal tahu ya. dia baik atau Cuman enggak. kita kan menikmati konten-konten Lesti itu kan tadi sosial media. Menurut kamu sosial media dia baik nggak? Bayangin di sosial media baik, apalagi dia seorang kita melihat seorang yang baik itu tidak ya, bagaimana perilakunya pada orang tuanya. Cuman kemarin saya agak sedikit kecewa saat dia memiliki permasalahan dengan rumah tangganya, ya kan?
Saya sebagai wanita, nih kok bodoh kali si wanita ini sudah kan dikasari lah sama suaminya, kok bisa gitu kan. Cuman berpikir lagi, saat itu saya masih gadis, mungkin saya belum paham lah. Setelah saya menikah baru saya paham, oh begitu, makanya Lesti itu mengambil suatu tindakan seperti itu, walaupun seluruh masyarakat itu bohong ya, tapi dia itu lebih mementingkan keluarganya termasuk anaknya, ya kan. Baby L kan. Jadi begitu ya. Jadi walaupun ada orang yang ini, sebenarnya kan aku bilang pernah gini, masalah perkara rumah tangga Lesti itu sebenarnya nggak akurat gitu. Mungkin yang beredar saat itu memang heboh tentang KDRT gitu. Tapi yang perlu garis bawahi, Lesti Bilar, keluarga Lesti itu tidak pernah memberikan statement ataupun memberikan apa namanya pembenaran atas kasus itu. Nah, netizen yang berkoar-koar, mereka yang semua membahas bahkan sampai mencemooh, mereka tidak mencari pembelaan, tidak ada membenarkan. Jadi ini kasus ini nggak valid gitu. Kalaupun itu benar terjadi, itu bukan urusan semua orang. Itulah bagusnya mereka. Mereka nggak ada publis, tapi orang yang sibuk. Dan ketika Lesti kembali kepada suaminya, mereka kecewa. Lesti ini bijaksana loh. Termasuk orang yang, kemana saya bilang, mampu menyelesaikan masalahnya dengan bijak gitu. Dia umroh, dia meminta petunjuk kepada Allah. Memang perceraian itu kan memang diperbolehkan, tapi Allah kan benci begitu kan. Kalau masih bisa diperbaiki, kenapa harus cerai? Cerai itu nggak solusi gitu. Ya, dalam rumah tangga itu biasa namanya ribut, nggak cocok, namanya menyatukan dua pikiran yang tadinya tidak bersatu harus disatukan, dua sifat, dua karakter. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita jangan menghakimi orang hanya untuk memuaskan hasrat kita kepada orang lain gitu ya. Ya Lesti juga orang biasa, tapi klaimnya itu dibalas dengan karya. Aku insan biasa. Jawaban cerdas tuh. Dia nggak mau jawab berkoar-koar dengan klarifikasi begini begitu nggak. Dia membuat karya. Jawabannya menghasilkan. Paten nggak? Paten lah. Coba jadi sendiri. Aku insan biasa, begitu juga dia. Walau beratku mencoba. Terus kesempatan kedua, aku rela hadapi semua, aku buka hati seluas samudra. Lirik-liriknya itu loh, kalau kita pahami setiap lirik lagu-lagu Lesti itu kayaknya sesuai sama kehidupan kita gitu. Memang itu cocok jadi pembelajaran gitu. Selain dia berkarya, karyanya berkualitas, makanya diakui. Dia kan kayak Lesti, sabar, Masalah kan rajin. Ya kita juga nggak terlepas dari perkara ya, ribut, sering gak cocok, diam-diaman, mana rumah tangga ya, memang begitulah. Ya, mungkin mood saya nggak bagus, dia bertingkah, saya marah. Dia mood yang lalu saya bertingkah, dia marah. Sama-sama nggak bagus, tunggu-tungguan. Nggak pernah minta maaf ya. Paling semarah-marah kita dia. Jadi gitulah ya, panjang kali lebar pun capek juga ngomong. nanti bosan pula kan. Jadi kali ini spesial bersama istri, nanti kita buat lagi konten-konten ya macam-macam lah. Kita mengundang narasumber, baik ada dari Hafiz Quran, ada nanti dari mahasiswa, ada dari seorang guru, ada nanti dari petani, macam-macam lah gitu, ya kan? Jadi kita harus banyak apa namanya referensi gitu, referensi, relasi, tempat. Kali ini sama istri, nanti bisa sama teman, bisa sama guru, bisa sama apa namanya, bukan banyak lah, banyak profesi. Ya, nanti kita usahakan kalau ada waktu nanti di Kota Terapung. Kota Terapung itu ada di Labuan Batu juga. Tapi itu mau makan waktu, mau makan tenaga, capeknya luar biasa guys. Jadi yang harus dibawa itu orang-orang yang punya tenaga. Gimana? Di ini pahan. Enggak berasa. Jadi beban itu. Iya kan ya. Harusnya bisa ngonten ya, nggak bisa ngonten tuh. Mengurus desa di situ. Aku membutuhkan orang. Jalan kan berpahala kan membahagiakan istri kan guys. Dalam hal apa ini pekerjaan? Kalau dalam hal liburan nggak masalah. Jadi Ya, kalau kita liburan, nonton. membahagiakan istri, rezeki itu bertambah. Ya Terus kan? kita bekerja itu untuk bahagiakan siapa tuh? Ya, iya, Istri orang. cuman kan nggak apa-apa. Kan ini kan udah berdebat loh masalah kayak gini. Apa salah? Itu kan untuk bekerja gitu. Jadi aku khususkan waktuku untuk konten terus sama istri ya, cari tempat yang tidak banyak membebani, kayak dia kan sedang hamil, fisiknya juga lemah. Kalau ke sana itu harus satu, dia jauh, memakan waktu, tenaga, banyak lah gitu. Jadi kalau kita melibatkan istri itu sama saja kita apa namanya membebani sebenarnya. Tapi kalau kita tidak punya mobil, tidak apa, ya bisa apa. Sampai kita keluar negeri sana di Mekah kita buat Makanya konten guys, supaya ya. tidak punya mobil, Ya, kalau masih darurat-darurat kayak gini, yang berat-beratnya nanti biarlah kita umroh, sendiri. ya kan? Umroh. Ya, itulah kira Bye. kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa nomor apa